Ada sebuah kitab, Bapak. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Isa, berjudul Haqaiq At-Tasawuf. Lah, kitab ini Bapak salah satu kitab unggulan, hampir satu level dengan kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu Pak, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, itu salah satu madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab itu Bapak, Syekh Abdul Qadir Isa itu membagi nikmat itu ada 3 Bapak. Apa kata beliau? Nikmat yang pertama kata beliau adalah an-ni'matu fid din, nikmat dalam beragama. Lah, sebetulnya Bapak, nikmat dalam beragama ini yang mana? Apakah yang seperti di luar? Apakah yang seperti di sini? Sama sebetulnya Bapak. Kitab ini juga dipakai oleh tasawuf seluruh dunia. Karena sanad ilmu kita, sanad orang-orang Aceh dengan kami sama, tidak ada yang beda. Orang Aceh sanadnya pada siapa? Pasti ujung-ujungnya pada Syekh Mudawali Al-Khalidi. Orang Jawa pada siapa? Syekh Khalil Al-Bangkalani. Berapa jaraknya? Kami Pak, salah satu tugas kami di Aceh adalah mentakhrij sanad-sanad ilmu dipadukan dengan kitab salaf. Alhamdulillah Bapak, kami di Aceh Masya Allah Tabarakallah, luar biasa. Jarak sanad ilmu antara Syekhuna Khalil Al-Bangkalani, maha guru ulama internasional, itu adalah selisih 182 tahun dengan Syekh Abu Mudawali Al-Khalidi. Larinya pada siapa? Sama Pak dengan kita, Syafi'iyah semua itu. Syekh Mudawali ke atas punya guru Syekh Zaini Dahlan. Kita juga Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan punya guru ke atas, nyampe para Imam An-Nawawi, pengarang kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddad. Al-Majmu' ditulis oleh Imam An-Nawawi. Sebelumnya ada kitab berjudul Al-Muhaddad, ditulis oleh Imam As-Sirazi Bapak. Ke atas lagi beliau berguru pada siapa? Al-Imam Al-Muzanni. Imam Al-Muzanni punya guru siapa? Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau punya guru siapa? Al-Imam Malik bin Anas Al-Maliki. Imam Malik punya guru siapa? Al-Imam Nafi' Al-Laitsi. Imam Nafi' punya guru siapa? Al-Imam Abdullah bin Umar. Imam Abdullah bin Umar punya guru siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, nikmat itu ada 3 Pak. Satu, nikmat apa? Nikmat beragama. Lah, beragama ini Pak yang harus kita hati-hati Bapak. Ini mohon maaf Bapak, mohon maaf sama sekali. Kemarin saya dicat oleh salah satu pengurus masjid, Ustaz tolong arahkan dikit-dikit dan jangan terlalu keras. Saya nggak bisa kalau nggak keras Bapak. Keras bukan dalam rangka apa? Ini mohon maaf Bapak. Ada memang agama itu lurus, nggak bengkok-bengkok. Ada juga yang bengkok-bengkok. Lantas siapa? Kata Rasulullah, ditukil oleh Imam Murtado Az-Zabidi dalam kitabnya yang berjudul Ithafus Sadah Al-Muttaqin. Kitab itu Pak syarah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dikatakan, siapa orang yang ikut jalanku, kata Nabi, dan jalan sahabatku, siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa? Ya kita nih Pak, Ahlus Sunnah. Sama seperti saudara kita yang ada di Palestina, itu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah Bapak. Ini kena lagi Palestina Ustaz. Syafi'iyah semua itu. Palestina, Gaza itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama dengan kita Pak, tidak ada bedanya. Madhab mereka Syafi'iyah, akidah mereka apa? Asy'ariyah, sama Bapak. Alhamdulillah kita duduk di masjid pagi-pagi Pak, dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Ini termasuk orang-orang yang diundang oleh Allah. Ada sebuah hadis, hadir ke pengajian itu hampir sama dengan haji Pak. Kenapa? Banyak orang yang sadar, banyak orang yang punya uang, punya duit, tapi tidak haji. Itu bukan dalam rangka apa Pak, tapi tidak diundang oleh Allah. Imam Al-Bukhari, siapa yang tidak tahu pada Imam Al-Bukhari? Penulis kitab Sahih Bukhari.
Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Beliau mengatakan, man tafaqqaha fi dinillah kafahu Allahu himmahu wa rizqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang, ini Pak yang ngomong bukan Syihabuddin Pak, tapi Rasulullah, Nabi kita yang ngomong. Man tafaqqaha fi dinillah. Siapa orang yang memang niat betul-betul mendalami agama Allah, ngaji ini juga mendalami agama Allah, Pak. Maka kata Rasulullah, kafahullah, akan aku cukupin dia. Apanya? Himmah, cita-citanya. Warizkahu, rizkinya. Min haitsu la yahtasib. Makanya Pak, kata guru-guru kami, anak yang sukses, anak kita baik putra, putri yang sukses itu kebanyakan 80% akibat ulah orang tuanya, Pak. Meskipun anaknya, mohon maaf, akal pikirnya nggak begitu alim, nggak begitu pintar, tapi orang tuanya aktif ibtigha wajhillah ta'ala, insya Allah Pak, anaknya itu Pak terbuka hatinya. Itu dijamin oleh Allah Pak, dijamin itu sudah. Makanya kata guru-guru saya, kalau sudah orang tuanya sudah baik, orang tuanya sudah mendekankan pada aku, kata Rasulullah, kafahullahu himmahu wa rizqahu min haitsu la yahtasib. Aku sendiri yang akan mencukupi rezeki dia, cita-citanya dari jalan yang tidak pernah dia duga-duga sebelumnya. Lah, kalau kita tidak dikit-dikit tidak menghadiri pengajian, itu salah satu hal-hal yang masalah hati ya Pak. Orang yang hadir di pengajian itu adalah orang yang diundang oleh Allah, bukan diundang oleh panitia GPS Pak, bukan Pak. Tapi kita tergerak sendiri. Loh, yang menggerakkan siapa? Bukan panitia. Siapa? Allah sendiri yang ngasih nur rabbaniyah ke dalam hati mereka, tanpa kita sadarin Pak. Loh, kenapa saya kok hadir ke acara? Berarti kita dikehendaki baik oleh Allah. Apa dalilnya? Sahih Bukhari. May yuridillahu bihi khairan falyafaqih fid din. Imam Bukhari, Pak. Salah satu pembesar hadis. Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, orang itu kata Rasulullah akan dituntun pada jalan kebaikan. Berarti sebaliknya, Pak. Kalau kita, mohon maaf, lebih banyak maksiatnya daripada kebaikannya, berarti orang itu tidak dikehendaki baik oleh Allah. Simpelnya gitu. Makanya kalau ada istilah, siapa sih Ustaz orang yang baik? Ya dia orang yang bergerak hati dalam kebaikan. Gak ada lain. Kami punya guru, Pak. Orang besar. Siapa beliau? Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, Gus Baha. Itu guru kami dalam hal tafsir, Pak. Beliau mengatakan gini, Sihab, kayak mana kalau sholat antum tidak diterima? Gus Baha bicara, gimana kalau malaikat turun ke bumi, sholat antum tidak diterima? Ada malaikat turun ke bumi mengabarkan, hei orang-orang jamaah, sholat kalian nggak ada yang diterima. Gimana? Apakah antum sedih? Kata Gus Baha, saya tidak akan pernah sedih. Kaget saya, Pak. Loh, kenapa Kiai kok nggak sedih? Wong sholat kita nggak diterima. Ngapain kita sedih sih? Kita ditakdirkan sujud pada Allah, kita sudah bersyukur. Masalah terima nggak terima urusan Allah, katanya, Pak. Kalau kita sholat nunggu terima, nggak akan sholat, Pak. Ada salah satu kitab berjudul An-Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Imamil Mursalin, karya Syekh Hudori Beg. Ini ceritanya sudah masyhur, Pak. Waktu itu Sayyidina Ali ditantang oleh Rasulullah SAW. Ali, sini katanya, Pak. Ya Rasulullah, apa? Kalau antum Ali berhasil sholat 2 rakaat saja khusyuk, maka cincin saya akan saya kasihkan pada antum. Sayyidina Ali, Pak, cucunya Nabi, Ahlu Bait. Oh, boleh ya Rasulullah. Itu cicit antum. Oke, coba sekarang sholat 2 rakaat. Sholat, Pak, 2 rakaat, Pak. Khalifah, Allahu Akbar, sholat. Rakaat pertama khusyuk, tidak memikirkan apapun, Pak, tidak memikirkan apapun. Sholat. Sekitar
hampir mau salam, keinget ke cincin, hampir mau salam, hati beliau ngomong, oh iya, setelah ini saya dapat cincinnya Nabi. Kebesit dalam hati, Pak. Sekelas Sayyidina Ali, apalagi kita, Pak. Nyampe salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung kata Nabi, Ali, antum luar biasa sholatnya, khusyuk. Hampir cincin kesayangan saya kasih ke antum. Tapi sayang, 1000 sayang, antum kenapa ingat ke cincin saya menjelang salam? Diakuin, ya Rasulullah, saya nggak mampu. Artinya bagaimana, Pak? Ada, Pak, sebuah kitab berjudul Ad-Dasuki. Apa kata beliau? Terima nggak diterima, kita nih, Pak, sebagai hamba. Apa sebagai hamba? Tidak bisa nolak taklif, tidak bisa nolak apa kewajiban dari Allah. Rata-rata orang nggak sholat itu, rata-rata menganggap dirinya nggak diterima. Loh, terima nggak terimanya sholat itu Allah, Pak. Fikih itu, kitab fikih itu tidak bisa memvonis kamu diterima, tidak bisa. Fikih cuman bisa memvonis sah apa enggak. Ada satu kitab fikih besar berjudul Al-Fatawa Kubra Fiqhiyah. Siapa yang nulis? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau adalah salah satu madhab Syafi'iyah. Itu sah halal. Oh, sholat kamu gak sah, ada najis. Sholat kamu gak sah, ada hal-hal yang tidak mensahkan. Tapi kalau terima enggaknya, Pak, tidak ada. Allah semua yang utus itu, Pak. Alhamdulillah kita berkumpul pagi-pagi, duduk di rumahnya Allah, insya Allah berkah. Tidak ada insya Allah, Pak, pasti berkah. Berkumpulnya orang Islam, berkumpulnya orang Muslim dalam satu masjid, itu adalah kemakmuran dalam agama Islam, tanpa kita pungkiri. Yang nomor 2, Pak, nikmat apa? Nikmat berupa dunia. Nikmatud dunia. Nikmat dunia ini yang bagaimana, Pak? Apakah mereka yang kaya? Bukan, kata Syekh Abdul Qadir. Apakah mereka yang gini-gini? Bukan. Siapa dia? Dia yang tidak pernah kelaparan dan tidak pernah mengemis pada orang lain perihal dia mau hidup. Kita, Pak, bisa makan, alhamdulillah. Itu adalah nikmatud dunia. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza itu, Pak, nggak bisa makan enak, Pak. Mereka sedikit makan dibom, duar. Mengapa mereka seperti itu, Pak? Mengapa mereka kok nggak berhenti dalam rangka menyerang orang-orang Palestina? Tidak akan berhenti, Pak. Sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti, Pak. Itu sudah dinas dalam Al-Quran. Palestina tidak akan pernah kalah, pasti menang, tapi hancur. Menang kapan? Nunggu aja, Pak. Kalau sudah menang, apakah kiamat? Ya belum tentu juga. Seperti itu, Pak. Yang ketiga, Pak, ini agak panjang nih, adalah nikmatul akhirah. Lah, nikmat akhirat inilah Syekh Abdul Qadir yang agak panjang menerangkan, Pak. Apa beliau? Nikmat akhirat adalah mereka yang selalu mendambakan dirinya untuk mengharapkan ridha Allah. Duduk di majlis selawat, tidak ada harapan lain kecuali nikmatnya Allah, ridhonya Allah. Kelak, Pak, kalau kita sudah mati semua, kita sudah tidak ada di alam ini semua, Pak, hanya 3 hal. Salah satunya adalah doa daripada anak-anak kita. Kita punya anak, tapi anak kita, mohon maaf, tidak pernah mendoakan pada kita. Oh, celaka kita, Pak. Celaka. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, siapa orang yang punya anak, tapi anak itu nggak pernah dididik, mohon maaf, jangan harap besok kita, Pak, diangkat oleh Allah dari neraka, Pak. Kita duduk di sini, duduk di masjid ini, Pak, duduk saja. Umpama orang tua kita sudah wafat di alam sana, duduknya kita di sini, duduk saja, Pak. Itu sudah mengangkat beban dia di alam kubur, Pak. Contoh, mohon maaf, ada semua dalilnya saya ngomong nih, Pak. Ada orang yang sudah wafat dia, Pak, wafat. Umpama sekarang dia disiksa di alam kubur, dipukul dan lain sebagainya. Umpama anaknya di dunia duduk di majelis ilmu, duduk saja, diangkat oleh Allah, Pak, seketika itu. Cuman duduk nih, Pak. Belum lagi mendengarkan, belum lagi sholat jamaah, belum lagi sedekah. Oh, ini nggak bisa dipungkiri, Pak. Nggak bisa dipungkiri. Makanya
Ada salah satu ulama yang mengatakan sangat beruntung apabila orang tua punya anak. Lah anaknya ini meskipun dia nggak begitu alim, nggak apa-apa nggak alim, asalkan dia selalu kirim doa, asalkan dia selalu kirim Fatihah pada orang tuanya. Hanya itu harapan kita kelak, bukan sekarang. Kalau sekarang tidak pernah mengharapkan, Pak. Kenapa? Itu semua tidak nampak, Pak. Di saat kita sudah tutup kain kafan semua di dalam tanah, cuman itu yang kita tunggu-tunggu. Mana kiriman Fatihah anak-anak saya? Mana kiriman Fatihah anak-anak saya? Ada sebuah cerita, ada dua bapak, ibu-ibu juga kena wafat di alam kubur, Pak. Sudah berpuluh-puluh tahun ngoceh dalam kuburan. Tengku, Ustaz katanya, kenapa kamu nggak pernah disiksa oleh Allah? Iri dia, Pak, iri. Kawan sebelah, tetangga kuburnya sebelah itu disiksa mati-matian, jebak. Si kawan ini nggak pernah disiksa. Saya iri pada kamu. Kenapa? Setiap saat dingin, segan malaikat yang mau membantai kamu. Padahal kamu dulu sama saya ya sama-sama nakal di alam dunia, katanya, Pak. Tapi kenapa kamu nggak pernah disiksa oleh Allah? Dibilang, saya aman sekarang. Kenapa? Tengok anak saya sekarang di dunia tuh, duduk subuh-subuh di masjid, ngaji, ada di ma'had, ada di daya. Cuman itu alasannya, Pak. Sesimpel itu mereka dingin di alam kubur, Pak. Sesimpel itu. Apakah sesimpel itu kita tidak bisa membuat anak seperti itu? Perlu tanda tanya, Bapak. Perlu tanda tanya. Saya, Pak, punya orang tua, Al-Walidi Hasan Zain. Beliau mengatakan gini, waktu itu ada salah satu murid, kebetulan orang tua kami juga punya yayasan. Ada salah satu murid datang ke rumah, Pak. Beliau bilang gini, Ustaz, saya izin untuk memindahkan putra saya dari yayasan Ustaz. Dibilanglah oleh orang tua saya, oh iya, kenapa? Karena kawannya pindah semua. Oh, mau pindah kemana? Ke sana. Jangan, katanya. Dibantah, Pak. Oh, kenapa, Ustaz? Antum mau besok anak antum, anaknya kamu tidak bisa ngirim Fatihah kepada kamu di saat kamu mati? Oh, tidak, Ustaz. Kalau sampai dipindahkan ke situ, di situ adalah tidak berkualitas, kata ayah saya. Bukan tidak berkualitas pendidikannya, Pak, tapi tidak bisa menjadikan pola pikir ini jernih, Pak. Anggaplah bukan golongan kita, Pak. Bukan golongan kita lah. Karena, Pak, saya yang mau menyebutkan itu takut sekarang, Pak. Saya pernah dicat oleh orang tua saya dari Jawa sana. Di telepon sering, Pak. Dibilang, jangan terlalu nyebut uwi itu. Karena waha itu sekarang antum sekarang jadi sasaran. Betul, Pak. Sekarang saya sering diajak debat oleh orang, tapi saya nggak pernah mundur, Pak. Gini, Pak, kata beliau, kalau ada anaknya itu tidak bisa kirim Fatihah, nggak bisa ngirim Fatihah pada kita kalau sudah wafat, mohon maaf, jangan mengharapkan apapun kelak di akhirat. Cuman ngirim Fatihah, Pak, cuman ngirim Fatihah. Lantas kalau anak-anak kita, anak-anak bapak, anak-anak ibu, ini saya berani ngomong gini karena saya masih belum punya anak, Pak. Kalau orang seperti itu, Pak, tidak bisa mendidik anaknya, tidak bisa gitukan anaknya, mohon maaf, tidak bisa mengharapkan, tidak bisa, Pak. Harapannya satu, Pak, kita tempatkan anak-anak kita tempatkan di mana anak-anak kita ditempatkan, supaya apa? Supaya bisa kelak kita mati ada amal jariyah yang masuk pada kita, Pak. Idza mata ibnu Adam in qata'ah amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Ada tiga, ini sudah terkenal dalil ini, Pak. Ada tiga hal kata Rasulullah yang akan dibawa mati. Apa? Sedekah jariyah. Sedekah itu, Pak, enggak harus besar, enggak. Tidak ada dalil dalam hadis itu harus berapa juta, enggak ada. Sedekah semampunya. Contoh, ada masjid pembangunannya, ahlan sedekah. Karena apa? Gini, Pak, ini bukan saya promosi, gini, Pak.
Di saat harta kita masuk ke dalam pembangunan itu dan pembangunan itu dipakai untuk sholat, selama bangunannya belum hancur, sampai kiamat pun kita dapat pahala. Contoh, ada pembangunan masjid, kita nggak punya duit, tapi kita cuma punya duit 10.000, ya nggak ada masalah. 10.000, bismillah, niat membangun masjid. Loh, 10.000 Pak, mungkin receh bagi orang-orang kaya, tapi 10.000 Pak, dingin kelak besok kita di akhirat Pak. Bangunlah masjid, bangunlah daya, bangunlah balai, dan balainya dipakai pengajian, dipakai zikir pada Allah. Oh, adem kita Pak besok Pak, adem itu, nggak akan kepanasan. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang bagaimana? Apakah ulama bisa ngasih syafaat? Lah ini banyak pertanyaan Pak. Apakah hanya Nabi yang berhak ngasih syafaat? Tidak. Tidak. Imam Al-Ghazali menulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau nggak salah ada di jilid 3. Beliau mengatakan, bukan hanya para nabi yang ngasih syafaat, bukan. Siapa? Ulama juga berhak ngasih syafaat. Ulama yang bagaimana? Lah ini Pak, ulama yang bagaimana? Dia yang betul-betul ibtigha, takut pada Allah. Orang yang seperti itu, contoh abu-abu kita, masya Allah Bapak, dekat-dekatlah kepada mereka Bapak. Kalau perlu sholat di belakang mereka. Kenapa kita perlu sholat di belakang mereka? Ada dalilnya Pak. Man shalla khalfa alimin faka'annama shalla khalfa nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahdlatul Ulama itu pendirinya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau punya kitab berjudul Adabul Alim wal Muta'allim. Apa beliau mengatakan? Man shalla khalfa alimin, siapa orang yang sholat di belakang orang alim, kata beliau, faka'annama shalla khalfa nabi, dia orang sama seperti sholat di belakangku, kata Nabi Pak. Perbandingannya seperti itu. Dan siapa orang yang sholat di belakang Nabi, maka diampunin seluruh dosa-dosanya Pak. Ada abu siapapun itu yang sudah terkenal alim, ayo Pak kita Pak jamaah di belakang dia Pak, jamaah. Kenapa? Kata Nabi, bukan kata saya. Nabi sendiri ngomong, siapa orang yang sholat di belakang orang alim, dia sebagaimana sholat di belakangku, di belakang para nabi. Siapa orang yang sholat di belakang para nabi, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dosa yang mana? Ya tentunya Pak, dosa-dosa yang bisa diampuni, bukan dosa membunuh, dosa berzina, yang nggak bisa. Langsung bertahap itu Pak. Seperti itu Bapak. Jadi di zaman sekarang, zaman makin ke belakang, bukan makin bagus Pak, bukan Pak, makin hancur Pak. Kriminal di mana-mana, pendidikan sudah tidak ada yang bagus, ada yang nggak bagus Pak. Kalau kita di era sekarang, di era yang hancur sekarang, kita Pak hidup di zaman fitnah Pak, bukan zaman yang bagus, zaman fitnah. Zaman fitnah itu apa? Zaman di mana kita Bapak sekalian sudah berbuat baik tapi dipandang jelek oleh orang. Itu adalah zaman fitnah, tidak bisa dipungkirin. Itu nggak bisa ditolak Pak. Maka sekarang rame isu ada Habib Lutfi, itu adalah ketua Thariqah seluruh dunia, Habib Lutfi bin Yahya. Lah beliau mengatakan gini, kelak di zaman sekarang itu adalah zaman fitnah, yang mana kebaikan akan dikategorikan kejelekan, yang mana kejelekan dikategorikan kebaikan. Itu tidak bisa dipungkirin, pasti terjadi Pak, pasti terjadi. Apa salah satunya? Salah satunya adalah perkara baik tapi dihalal-halalkan, dan perkara halal tapi dibenar-benarkan. Contoh, mohon maaf Pak, kita singgung dikit Palestina Pak. Banyak orang yang mengatakan, mohon maaf Pak, kita singgung lagi, Hamas itu adalah bukan kita. Loh, salah Pak, salah. Siapapun yang ngomong, profesor kek, doktor kek, siapapun dia, itu tidak benar. Hamas itu adalah ya saudara kita Pak. Siapa yang mendirikan? Syekh Ahmad Yasin, pendirinya Pak. Siapa beliau? Dia adalah orang yang dibom oleh orang-orang Israel. Kapan dia dibom? Persis keluar dari masjid ba'da sholat subuh,
3 rudal melecap di tubuhnya, Pak. 3 rudal, Pak. Bayangkan, Pak. Bukan peluru, Pak. Bukan pistol, rudal. Si Ahmad Yasin itu. Sekarang ada Harokah, Hamas. Itu siapa kok dinamakan Hamas? Dinisbatkan kepada pejuang mereka yang bernama Syekh Izzuddin Al-Qassam. Beliau wafat pada tahun 1933. Apakah madhab mereka sama dengan kita, Pak? Syafi'iyah, ya Asy'ariyah. Kenapa mereka kok direbutkan sedikit-sedikit direbutkan? Karena mereka adalah tanahnya para nabi, Pak. Jangankan orang Gaza dibunuh, itu sudah biasa, Pak, orang Gaza dibunuh. Wong nabinya saja dibunuh, Pak. Nabi dibunuh, apalagi orang-orang sana, Pak. Nabi itulah kerasnya orang-orang. Mereka tuh diusir dulu, Pak. Tapi sekarang merebut kekuasaan, merebut tanah. Kenapa? Karena iri. Iri pada siapa? Pada nabi mereka. Mereka menuntut seharusnya Rasulullah itu dilahirkan bukan di Mekah, tapi di Palestina. Nih, Pak, ceritanya. Saya punya cerita yang betul-betul sahih. Ini sudah saya sebutkan kemarin waktu acara Palestina. Saya sebutkan lagi, Pak. Gini, Pak. Nabi Ibrahim itu punya 2 istri. Satu bernama Siti Sarah, 2 bernama Siti Hajar. Lah, Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Sarah nih, Pak, udah lama, tapi nggak dikunjung dikaruniai anak, nggak punya anak. Lah, nikah nggak lama nggak punya anak. Nabi Ibrahim kan harus punya keturunan Nabi. Akhirnya nikah lagi Nabi Ibrahim dengan siapa? Siti Hajar. Lah, siapa Siti Hajar? Siti Hajar ini adalah pelayannya Siti Sarah. Nah, ini banyak orang yang belum paham. Dikira sama-sama selevel. Bukan, Pak. Siti Sarah itu bangsawan, orang-orang terhormat. Siti Hajar itu adalah pelayan Siti Sarah. Lah, kemudian hamil dengan Siti Hajar. Punya anak, Nabi Ismail. Lambat laun Siti Sarah tadi hamil juga. Punya anak siapa? Nabi Ishak. Lah, akhirnya seret. Berjalannya waktu, orang-orang Yahudi, Pak, itu pandai-pandai, Pak, mengetahui kabar bahwasanya kelak Nabi di akhir zaman akan turun daripada keturunan Siti Hajar. Panas mereka, Pak. Enggak bisa itu. Enggak boleh dari Siti Hajar. Harus dari Siti Sarah. Kenapa? Iya, karena Siti Hajar adalah pelayan, sedangkan Siti Sarah adalah bangsawan. Itulah, Pak, asal usulnya, Pak. Seharusnya Rasulullah itu, kata orang-orang Yahudi, turun dari Siti Sarah di Palestina, bukan Siti Hajar. Kenapa nggak mungkin seorang nabi turun daripada rahim orang-orang pelayan? Allah berbeda, Pak. Tidak. Tetap Rasulullah akan lahir daripada Siti Hajar. Siti Hajar ada di mana? Ada di Mekah. Makanya, Pak, orang-orang Yahudi sekarang tuh ngebut, maksa sekali. Pokoknya pasti saya rebut. Kenapa? Disitulah Nabi Ibrahim, Siti Sarah dimakamkan, tanah mereka, Pak. Umpama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir daripada keturunan Siti Sarah, pasti nggak akan berantem. Pasti nggak akan berantem. Kenapa? Sesuai dengan maunya mereka. Turun daripada Siti Sarah bangsawan, pantas. Ini enggak. Rasulullah turun daripada Siti Hajar pelayan, nggak pantas kata mereka, Pak. Tidak pantas. Makanya itulah salah satu alasan mereka itu ngebut, maksa sekali. Pokoknya harus menang, harus kita menang, tapi nggak bisa menang, tidak bisa menang. Tapi hancur iya, menang nggak bisa. Kalau hancur iya, menang tidak bisa, tidak akan bisa menang. Siapa yang menang? Islam, Pak. Tetap Islam. Tapi, Pak, yang menjadi permasalahan adalah kita selaku umat Islam tidak ada rasa simpati kepada mereka, Pak. Ini, Pak, yang perlu kita waspadain. Di saat saudara-saudara kita dibom, anak-anak kita belah kepalanya dibom, Pak, hati kita kalau tidak ada rasa peduli sedikit pun, perlu ditanyakan, Pak, iman kita, Pak. Perlu. Harus ditata ulang, Pak. Gak nyumbang gak ada masalah kalau memang gak mampu. Tapi kalau enggak nyumbang hati,
Itu yang perlu diwaspadain, Pak. Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya berjudul Raudatul Talibin, beliau mengatakan, siapa orang yang cinta mereka karena Allah dan membenci mereka, membenci Israel karena Allah, istiqmalal iman, kata beliau, Pak, imannya adalah sempurna. Tapi kalau kita nengok saudara-saudara kita yang ada di sana, Pak, imannya dibombardir kita, tidak ada rasa peduli sedikit pun, nggak ada. Iman kita, Pak, perlu ditanyakan. Mas iman nggak kita, Pak? Mas iman nggak kita? Perlu ditanyakan, Pak. Yang terakhir, Pak, sebagai penutup, boleh diamalkan, Pak. Ini, Pak, saya kasih amalan ini, Pak, dijamin insya Allah banyakan berhasilnya, Pak. Saya dapat amalan ini, Pak, daripada guru-guru saya di Sidogiri dan di Lirboyo, pesantren top Indonesia. Saya harap, Pak, diamalkan, karena belum tentu kita bisa jumpa lagi ke depan. Insya Allah kalau diamalkan, Pak, rezeki kita lancar. Percaya nggak percaya ahlan, nggak ada masalah. Apa Ustaz bacanya? Terakhir, Pak, sekaligus penutup. Siapa orang, tapi nggak bisa ditulis, nggak boleh ditulis, Pak. Karena amalan ini, Pak, saya dapat dari sudur bisudur, hati ke hati. Ada amalan lisan bil lisan, ada kirtos bil kirtos, ada sudur bisudur. Saya dapat hati ke hati. Siapa orang yang membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah, sampai akhir, dan ditambah salamun 'alaika ya Muhammad 7 kali. Kapan bacanya? Ba'da salatil maghrib dan ba'da salatis subhi insyaallah, kata guru-guru saya, bukan kata saya, Pak. Kata guru-guru saya, insyaallah. Jangan salahkan rezeki kalau selalu datang pada kita. Ulama itu bukan duit yang nyari, Pak. Bukan kita yang nyari. Duit yang nyari. Bukan, ya Allah, duit. Enggak. Tapi dia menghambakan diri pada Allah. Itu dibaca, Pak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw falasbiyallah, sampai akhir, ditambah salamun 'alaika ya Muhammad. Nah, ini, Pak, jangan sampai salah ini. Ditambah salamun 'alaika ya Muhammad 7 kali setelah subuh dan setelah maghrib. Tapi sebelum baca, kirim Fatihah dulu, tawassul. Pada siapa? 1, pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 1, Pak. Ini memang nggak boleh ditulis, Pak, karena saya dulu nggak boleh ditulis. Nomor 2, pada siapa? Kiai Haji Anwar Mansur Lirboyo, pimpinan tertinggi Lirboyo dan sekaligus Dewan Penasihat Nahdlatul Ulama Indonesia. Yang kedua. Yang nomor 3 adalah Syekh Nawawi bin Abdul Jalil. Saya pelan-pelan, Pak, biar ingat. Yang ketiga adalah Kiai Haji Halim Misbah. 1, Rasulullah. 2, Syekh Kiai Haji Anwar Mansur. 3 adalah Syekh Nawawi Abdul Jalil. 4 adalah Kiai Haji Halim Misbah. Insyaallah kalau Bapak hafal dan Bapak ingat dan diamalkan setiap habis maghrib dan habis subuh, 7, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, insyaallah, Pak. Insyaallah lancar, insyaallah, biidznillah, insyaallah. Tapi ya kerja juga, Pak. Habis pagi saya tidur aja, Ustaz. Kenapa? Sudah baca amalan. Kayak nggak bisa. Harus diimbangi juga, Pak. Saya ulang lagi, Pak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw, sampai akhir ditambah salamun 'alaika ya Muhammad 7 kali. Kapan?
habis subuh 7 kali, habis maghrib 7 kali. Fatihahnya pada siapa? Pada 4. 1 Rasulullah, 2 Syekh atau Kiai Haji Anwar Mansur Lirboyo, 3 Syekh Nawawi Abdul Jalil, 4 adalah Kiai Haji Halim Misbah. Semoga bermanfaat. Cukup dari saya, Pak. Kalau ada hal-hal yang menyinggung, mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang salah, murni dari kebodohan saya. Kalau ada hal-hal yang betul, murni dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.